Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Margarita dari program studi akuntansi semester 5A Politeknik Negeri Tanah Laut. Video ini saya buat di ujian tengah semester mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Galih SIKOM MSc. Dalam video ini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan prinsip technopreneurship dan perannya pada masa pandemi dan pasca COVID-19. Sebelum menuju ke prinsip dan peran technopreneurship, kita harus mengetahui definisi technopreneurship terlebih dahulu. Technopreneurship adalah kewirausahaan dalam bidang teknologi di mana keahliannya dibutuhkan bukan hanya berwirausaha, namun juga pengetahuan akan teknologi mutakhir. Menurut entrepreneur, teknologi yang sedang sangat diminati dan terus diteliti adalah kecerdasan, augmented reality, blockchain, Internet of Things, 3D printing, big data, cloud computing, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya adalah prinsip technopreneurship. Prinsip technopreneurship adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin, namun lebih menitik beratkan pada suatu usaha yang melakukan suatu teknologi tertentu. Kemudian, peran pada masa pandemi dan pasca pandeminya adalah di masa pandemi, technopreneurship berlaku sebagai inovasi pada masyarakat, dan pasca pandemi, technopreneurship tentunya akan semakin berkembang di kalangan lingkungan masyarakat luas. Kemudian soal nomor 2 adalah identifikasi dan jelaskan karakteristik successful technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Karakteristik technopreneur yang pertama adalah an need for achievement yang tinggi, memiliki konseptual dan problem solving yang tinggi, memiliki wawasan dan cara pikir yang luas, percaya diri yang tinggi dan tolerans, moderate risk taker moderate dalam mengambil resiko, kemudian realistik, moderate interpersonal skill, kemudian yang terakhir adalah sufficient emotional stability. Kemudian prosesnya, yang pertama, membangun tim. Technopreneurship adalah kombinasi antara keahlian teknis dengan bakat kewirausahaan, namun dasarnya tetap sama. Ketika memiliki ide cemerlang, maka ini adalah waktu terbaik untuk mencari dukungan, dan jika tidak memiliki pengetahuan teknologi, maka harus merekrut orang yang paham teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Menjadi seorang teknopreneur harus terus memecahkan masalah di setiap kesempatan, berupa bisa di awal, maka mengatasi perubahan operasional, pendanaan, dan juga hambatan regulasi, jadi memerlukan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian, yang ketiga, keputusan tentang strategi akhir. Pengambilan keputusan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap teknopreneur. Technopreneurship diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Technopreneurship dapat memberikan manfaat atau dampak baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampak secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat dari segi sosial, mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif, berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Manfaat dari segi lingkungan, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya energi. Melakukan identifikasi peluang usaha merupakan tahapan penting yang wajib bagi calon pelaku usaha. Cara mengidentifikasi peluang usaha dengan melakukan analisis SWOT, menentukan target market, dan membuat anggaran.
Yang pertama adalah melakukan analisis SWOT, suatu kegiatan menganalisis sebelum memulai usaha. Analisis ini berguna untuk membantu dalam melihat apa saja potensi yang dapat kita kembangkan dalam sebuah usaha yang kita jalankan. Yang kedua, menentukan target market. Ketika segmentasi pasar sudah ada, maka konten promosi dan pemasaran yang sesuai bisa dibuat. Dan yang terakhir adalah membuat anggaran. Sekecil apapun memulai usaha, harus ada anggaran setiap saat. Gunanya untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produk lebih mahal daripada harga penjualan. Sekian video jawaban dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.